Di. Enggak ada bro, gue deh gue kayak lo aja haluan aja gue. Tapi sebelum itu kita sapa dulu teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman. Halo. Di sini hari yang spesial banget ya teman-teman karena Nguber Drummer dan Spacebar Electronic berkolaborasi. Keren banget ini studionya Yandi. Ini dia. Ini gue bilang makanya Spacebar Electronic tuh IP paling kaya men. IP paling kaya, paling modal nih. Amin. Nah hari ini kita bakal ngebahas banyak-banyak seputar sequencer sama drum ya. Karena emang berkaitan sangat banget soalnya belum tentu satu band denger Klik kadang. Tapi drummer tuh harus denger kan, wajib denger kan. Wajib hukumnya kan denger. Jadi di sini kita bakal ngebahas gimana sih isi dalam DAW itu apa aja yang dikeluarin ke drummer, terus approach-nya gimana, nanti komunikasinya gimana, terus QQ-nya gimana. Soalnya paling penting tuh orang-orang penasaran banget itu masuknya gimana sih bang? Kok bisa pas gitu? Kok bisa sing gitu bang? Terutama gue. Ini gue jadi pasien teman-teman hari ini. Karena gue di dunia tidak mengenal sequencer dan Klik dan ear sebelumnya. Betul. Soalnya itu nggak ada, gue blues-bluesan rock nggak ada. Bowie termasuk baru dia. Karena sekarang sih sudah dapat UM, jadi harus mau beradaptasi dengan teknologi. Ya, betul. Dia udah pernah sempat main sama Arsi Widianto dan pakai sequencer. Pakai Klik ya. Pertama pakai ear monitor. Apa sih? Apa sih nih? Yang kanan sama yang kiri juga nggak bisa bedain. Gimana sih masukinnya nih? Ngeri. Sekarang edukasi kita juga ya, Bo. Lebih dalam gimana sih cara kerja sequencer? Karena banyak orang-orang yang pengen tahu juga kan. Banyak yang penasaran tuh ya gimana sistemnya sequencer tuh bisa berjalan bersamaan sama si drum ini sendiri. Kok bisa connect gitu ya? Kok si drummernya bisa nggak lari temponya, bisa dapet temponya gitu ya? Itu yang harus dibahas nih di sini. Ini mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di Instagram, di media sosial mungkin nih teman-teman. Ada di Mading juga yang nanya gitu. Aduh, Mading. Mungkin zamannya Bapak Rian kali mungkin Mading ya masih. Dan sekaligus kita memberikan solusi kepada drummer-drummer yang sudah putus asa untuk bermain bisa seperti Yandi. Ada loh. Oke, mana ada loh ini baru profesi baru yang jobnya lebih banyak, lebih dibutuhkan. Yaitu adalah mereka berdua ini. Nah, betul. Ini mereka drummer ini berdua. Berdua. Jadi bener-bener paling penting sebenarnya ngerti bar, Bo. Kalau main sequencer tuh bukan hanya harus ngerti gimana operate DAW-nya, cuman harus bener-bener ngerti bisa ngitung bar, editing audio banyak yang mencakup. Pertama-tama dulu deh gue penasaran dah. Sequencer tuh dibutuhkan kalau apa sih? Banyak yang nanya kalau misalnya main kayak gini butuh sequencer gak? Apa kapan sih butuh sequencer? Banyak banget tuh pertanyaan kayak gitu. Biasanya treatment sequencer itu dibutuhkan pada saat ada beberapa instrumen yang nggak bisa dimainkan secara live. Contoh misalkan kayak ada orkestra gitu, ada string section dan segala macam, ya kan? Yang nggak bisa dimainkan mungkin dengan konteksnya tuh memang soal waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. Tempatnya kecil, ya kan? Betul. Jadi memang nggak bisa pakai orkestra full berapa puluh piece gitu. Nah, itu bisa dimasukkan kita record, kita play backing tracknya di dalam sequencer, kita masukin string sectionnya atau brass sectionnya gitu. Sebenarnya fungsinya memainkan beberapa instrumen yang tidak bisa dimainkan secara live, itu salah satunya. Gitu. Tapi ada juga yang memang yang waktunya ada, tapi dia pengen setupnya lebih gede gitu. Pengennya konser gede, dia pengen lighting, connect sama playbacknya, terus visual semua yang ngesing. Jadi konsepnya udah terintegrasi semua. Jadi begitu dipencet itu semua jalan tuh. Gitu. Ya walaupun kita tetap butuh si lighting designer, si visual designer, tapi kayak supaya jalannya bareng itu biasanya di playback mesinnya itu yang ngemulai, yang ngedikte kalau kata Mas Rifka. Kalau kita nyebutnya di sini Spacebar, kita nyebutnya integrated FVLP system. Apa itu? Singkatan dari apa? Itu apa, Bang? Singkatan dari apa itu? FVLP system tuh audio, visual, lighting dan playback sistem, dan itu semua udah terintegrasi. Sistemnya kita yang buat, maksudnya sistemnya ya, semua itu terintegrasi pada saat dari orang visual, orang lighting, semua udah terkonek semua, tinggal kita yang mengoperate. Jadi itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuannya kayak kalau kita di konser untuk kayak mengurangi human error kayak gitu. Jadi benar-benar satu orang yang akan ngeplay atau yang mengoperate itu sistem itu gitu. Memastikan bahwa itu berjalan dengan bersamaan juga dan ngesing gitu. Betul. Gitu. Karena biasanya kalau memang masih yang manual, sistemnya manual, kayak
audionya masing-masing, visual masing-masing, lighting masing-masing, kan kayak masih harus oke siap ya 3, 2, 1 kayak gitu tuh. Nah gitu. Itu di Spacebar kita bikin sistemnya namanya Integrated FVLP System, audio, visual, lighting dan playback sistem, dan itu terintegrasi semua gitu. Canggih juga ya Spaceball Elektronik nih. Iya lah, ini mengancam hajat hidup orang banyak ini. Justru kita berkolaborasi. Justru berkolaborasi meningkatkan standar kualitasnya mereka juga. Jadi kayak misalkan contoh, kalau vendor visual joki, lighting itu tetap kita pakai mereka karena itu jadi salah satu part of our team sebenarnya untuk konser gitu. Tapi kita justru meminimalisir kendala-kendala teknis supaya nggak terjadi itu tadi human error gitu. Makanya kita kolaborasi, kita bikin sistem ini jadi berjalan, pas waktu berjalan udah nge-sync semua dan itu udah seamless banget gitu. Betul. Jadi itu semua harus tunduk pada sistem. Iya. Ya serius benar itu. Kalau lu kebanyakan orang nggak ada sistem gini amburadul bro. Benar. Soalnya apa tadi? Coba di bold apa tadi? Apa tadi? Bahasa keren itu Integrated FVLP System. Nah itu dia kawan-kawan. Gue diulang juga nggak bisa nih. Gue suruh ulang nggak bisa nih. Lu bisa. Integrated LVAP System. LVAP kan? FVLP. Audio, V-nya visual, L-nya lighting, P-nya playback. FVLP System. Tapi kadang sequencer tuh diperlukan sebenarnya bukan untuk menambahkan instrumen, kadang ada yang untuk ngerapihin aja sih sebenarnya. Ada juga yang kayak gitu. Orkestra tuh banyak loh kayak gitu. Oh banyak orkestra. Banyak layer kayak string gitu emang ditujukan kayaknya untuk ini deh, untuk ngerapiin doang. Ngebelin kali ya. Ngebelin doang. Mungkin karena micingnya susah miking gitu-gitu. Nah, ribet ya micingnya. Mungkin pada penasaran juga isi sequencer nih. Apa sih isi sequencer? Nah, kayak tadi deh, ini kan gue tadi bawain leksikon dari Isyana nih. Sekalian kita bahas aja nih. Dalam leksikon tuh gimana sih? Soalnya ini temponya berubah-berubah teman-teman, nggak statis. Betul. Dan bukan cuma temponya doang lagi. Bukan cuma temponya doang. Time signature juga berubah. Time signature-nya berubah semua. Nah, mungkin kita bahas dari isinya nih apa dulu nih? Ada apa aja nih di leksikon? Di lagu leksikon ya. Iya, isinya nih apa aja nih biasanya untuk layer-layer. Oke, jadi sebenarnya yang ada di dalam data sequencernya untuk lagu leksikonnya Isyana tuh ada beberapa instrumen sebenarnya. Kayak contohnya ada rock organ di sebelah sini nih. Terus ada piano sebenarnya ada juga, cuma memang biasanya karena dimainin live sama si Kenan. Oh jadi kita tuh Kenan si juara dunia ya. Juara dunia. Kenan. Kemudian ada synth lead juga, terus ada gitar juga, melodi plus chorusnya, terus ada distorsi gitar tuh sebenarnya buat tambahin supaya nebelin gitu ya. Sound gitarnya gitu. Terus ada orkestra, sound effects kayak gitu-gitulah. Terus biasanya yang penting juga nggak lupa tuh backing vokal, ya kan? Backing vokal tuh penting juga tuh, nge-layer. Karena anak bandnya udah nggak mungkin nge-backing. Musiknya udah kayak gitu. Betul. Musiknya udah kayak leksikon tuh ya kan. Backing udah nyerah gue juga. Bisa nggak lo main drum sambil backing di Isyana? Coba. Sandi. Udah salah ini. Nggak bisa. Sangat diperlukan. Sangat diperlukan bagi vokal. Sangat diperlukan tuh. Iya benar. Jadi ya itu sih sebenarnya kalau yang dari konteksnya di lagu ini ya, di lagu leksikon ya, ada beberapa data itu. Terus yang nggak ini juga ada, biasanya kita ada cue, kemudian ada click juga, click track sama juga time signature. Nah, Isyan kan terkenal dengan musiknya tuh yang emang nggak gampang, sulit gitu. Musiknya tuh sulit dan memang genius lah kalau menurut gue sih. Jadi kayak misalkan lagu tuh benar-benar kayak dari temponya yang berubah-ubah, terus kemudian juga time signature-nya berubah-ubah gitu. Kayak contoh deh di leksikon sini, time signature-nya aja dari ada yang 8/8, ada yang 6/8, ada juga yang 4/4, balik lagi ada yang 2/4 kayak gitu. Dan temponya pun naik turun tuh rubato kan biasanya. Gitu. Dan itu tergantung dari setiap aransemen musiknya si Isyan itu sendiri gitu. Betul. Kemudian yang ada di dalam sini itu sih secara musiknya ya. Maksudnya secara musiknya, secara instrumen apa yang ada di dalam. Biasanya ada juga kalau kita yang tadi sempat kita sounding tuh soal integrated FVLP system. Nah, walaupun ini belum semuanya ya, tapi Isyan udah pakai time code ya. Udah pakai LTC time code. Nah, LTC time code ini yang sebenarnya nge-trigger si visual dan lighting. Gitu. Jadi teman-teman, LTC time code ini kalau teman-teman sering nonton konser ya, teman-teman pasti bertanya-tanya, ini gimana sih gambar
sama musik bisa nge-sync. Dari sequencer, teman-teman, dari sequencer ada time code-nya sendiri untuk men-trigger ke visual, betul nggak? Betul. Yes, tapi ini pun bukan satu-satunya cara untuk nge-trigger si audio dan visual itu tadi, lighting tadi. Ada lagi cara yang lain sebenarnya bisa kita approachingnya untuk nge-trigger si visual sama lighting tadi itu. Nah, mau tahu kayak gimana? Nah, tungguin masterclass-nya. Jadi masuk Bu, kita kan udah lumayan sering ya kalau kalian udah sering. Udah lumayan sering ya. Tapi kalau kita masterclass kolaborasi dengan Spacebar sih belum ya. Menarik juga ya, Bu. Sangat menarik, apalagi bagi drummer-drummer kayak gue yang emang nggak melek teknologi dan pengen banget masuk ke situ tapi nggak tahu cara gimana. Nah, kan banyak di daerah-daerah, Bro. Iya, benar. Betul. Itu juga pas kita bikin konten-konten ini tuh kita tuh kayak baru sadar, ternyata banyak ya. Banyak banget. Jadi mereka nge-post terus nge-tag kita. Kayak kalau di SPS Bar tuh kita ada namanya hashtagnya setup warga. Setup warga. Jadi tuh jadi kayak teman-teman Space Bar tuh follower yang mereka udah follow kita, terus mereka nge-foto setupnya mereka. Dan lucunya bukan cuma sequencer aja, tapi mereka multi instrumentalis. Ada yang sambil main drum juga kan, sambil main drum terus pegang sequencer. Ada yang keyboard pegang sequencer, kayak gitulah. Gitu. Dan itu ternyata banyak gitu. Ternyata banyak sih. Ya, kita bahkan ada yang setup panci doang kalau drummer ya. Oh iya, ada yang panci doang. Unik sama galon-galon gitu tuh ya. Iya, terus gue lihat kayak di setup warga juga ada yang unik deh. Apa tuh? Kayak setupnya laptop gitu doang. Ada yang proyektor. Boleh juga. Kreatif juga ya. Ya nanti langsung gua telepon, gua WhatsApp Tim Cook aja deh. Kayaknya kalau kita bisa tur Indonesia, kalau sponsor Apple kan. Nelpon lu deket teman satu pengajian nggak nih? Bro, kan gue gini-gini 2016 gue tur Amerika, Bro. Keren aja tuh ya. Ternyata kompleks juga ya isinya ya sebenarnya ya. Dasarnya dulu deh, dimulai dari apa dulu? Kalau lo biasanya kalau kita nyebutnya tuh playback backing track ya. Ada juga yang nyebutnya sequencer gitu kan. Tergantung MD-nya. Kadang-kadang dia udah siapin stem, terus dia kasih MIDI itu juga MIDI tempo. Jadi MIDI tempo itu begitu dicemplungin ke DAW, si tempo langsung ngikut sesuai sama tempo yang stem yang dibikin tadi sama si MD-nya. Itu kalau ngerasain yang paling rapih banget tuh Koko Ronald Stephen. Keren. Itu kalau bikin stem berikut segala macam MIDI temponya udah gitu tinggal taruh aja tuh. Iya. Cemplungin doang tuh ya. Cemplungin doang. Ada juga yang misalnya temponya cuma satu, dia tulis biasanya misalkan lagunya apa judulnya apa gitu, temponya 160 ya udah kita tinggal gambar aja temponya. Kalau misalnya datanya belum rapih deh, let's say datanya belum rapih, dia nggak ngasih tahu temponya berapa, cuma ngasih datanya ini deh gini aja deh. Ada juga sih itu. Biasanya kita tap aja. Tempo. Iya, kalau gue suka pakai ini nih. Tempo. Cuma ditap-tap gue tap aja, gue tap gitu ya kan dah. Kira-kira pas gitu ya udah gue tinggal gue gambar gitu. Nanti kan di Ableton kita bisa lihat transient gitu kan, maksudnya kayak ya kan kalau misalnya ada loopnya itu kan jelas tuh. Jelas pasti. Iya kan transientnya tinggal di pas-pasin nama gridnya udah. Pernah tuh waktu konsernya ya dapat data dari Mas Andi itu kan gonta-ganti gitu kan, tapi dia nggak ngasih MIDI gitu tuh, mungkin kelewat atau apa ya udah gue gambar aja, bisa dikerjain kalau ada kemauan. Tuh. Sama kalau ada power. Kalau ada powernya. Itu kalau ada. Tapi gak usah jauh-jauh waktu gue Asian juga gitu. Asian kan gue gitu waktu itu. Unlock the keys kalau nggak salah waktu itu gue kerjain. Unlock the keys gue dapat data tapi nggak dapat MIDI temponya kan. Oh nggak ada MIDI-nya. Nggak ada MIDI tempo waktu itu. Nggak dikasih waktu itu. Jadi gue ya mau nggak mau gambar satu-satu. Gambar. Nanya Kenan apa lu? Nggak, gue gambar satu-satu. UHYT. Pertanyaan awam dong. Dari tadi ngomong udah canggih-canggih banget. Kalau kayak gue nggak biasa pakai ginian sistem gini, terus gue main salah bagan. Atau gue temponya lari, apa yang lo lakuin? Lo stop apa lo ikutin terus tuh?
Kalau gue nggak pernah gue stop sih, pasti gue ikutin. Pasti diikutin. Kita kejar. Itu bisa misalkan kayak gini ya. Canggih nih. Apa ya? Misalkan canggih, Bo. Canggih nih. 2024. Contoh. Coba. Kan lagu ini lagu Yaya ya. Nih. Ableton bisa dicepetin nih kayak gini. Oh iya. Jadi kalau buat ngejar ya, atau misalnya dia agak mainnya agak ke belakang, bisa dipelanin juga. Nah, tuh. Jadi bisa kalau lu pencet-pencet. Ya kan kayak. Nah itu kalau misalnya cuma buat ngejar-ngejar doang nih. Oh. Ya kan nih, biar kedengeran banget kita kliknya aja ya. Nih. Tuh, kliknya ngikut. Iya. Iya kan itu bisa tuh. Jadi sampai ngejar ketemu lagi satu gitu kan. Iya. Ya. Gila. Nah, gitu kan. Oh, bisa begitu ya? Bisa dikejar. Masalah cuman tempo doang kan. Yeah. Kalau misalnya yang lu tanya tadi satu lagi lewat Bagan misalkan. Bagan. Apa nih misalkan ya kayak nih mestinya first. Wah, penyanyinya lupa tapi belum masuk. Ya udah balik lagi aja. Kita putar lagi. Iya. Iya atau kalau mau smooth lagi ini kayak ya bisa gitu, mau langsung chorus, mau chorus 2, balik intro lagi. Nah, mau tahu caranya stop aja. Udah datang ke masterclass mereka deh. Iya. Drummer tuh bener-bener berkaitan banget sama sequencer, teman-teman. Ini salah satu penyelamat kita juga. Ya walaupun kalau misalnya lari tempo masih bisa dikejar. Kalau lo udah salah bagan banget ya lo dikeplak dulu itu. baru dikejar. Sidang dulu. Iya. Enggak ke chorus dong. Gue termasuk drummer yang nggak pernah main pakai beginian sebelum gue session lagi. Nah, drummer juga banyak yang drummer rock, drummer blues yang bukan musik modern nggak pernah bro pakai sistem begini. Karena kenapa? Kalau pakai ear itu kayak ketutup, nggak ada anginnya. Nah itu. Oke. Jadi kayak dia kayak, aduh kok kedap banget ya. Itu harus dibuka apa ya? Apakah overheadnya yang harus dibuka? Biar kita bisa ngerasain bisa atau apa-apanya yang harus dibuka biasanya. Iya. Itu bisa overhead dibuka. Terus ada lagi tuh katanya yang in-ear system gitu yang ada ambience. Kayak lu bisa denger ambience bocoran di sekitar kita. Ada anginnya kalau ini kan bener. Kayak gitu. Canggih juga ya. Cuman kalau misalnya pakai yang ada tuh gimana ya? Gimana biasa aja. Apa yang harus dibuka? Yang dibuka apa sih? Menurut kalian tuh? Overhead sih. Overhead sih. Iya. Overhead minta dibuka aja ya. Overhead Jadi bisa kerasa surrounding gitu kerasakan ya. Kalau teman-teman yang belum tahu overhead itu apa? Overhead adalah mic, biasanya miking yang kanan kiri di atas. Mic cymbal lah. Ya bisa dibilang mic cymbal, sebenarnya sih lebih ke overall situ ya. Itu buat ambience berarti yang dibuka ya. Betul. Sebelum kita tutup, mendingan ini aja kita coba fill in yang lagi viral nih. Banyak yang penasaran. Lagu Terlalu Cinta tuh masuk fill innya tuh gimana sih? Wah, banyak yang ini ya. Banyak banget. Kok bisa pas terus ya sama sequencer masuknya? Wah, kita bedah sekarang nih. Yang akan coba nanti Bowie ya. Bowie nanti akan coba fill in. Tapi bentar sebelum ke Bowie, gue punya satu pertanyaan sebenarnya. Nah, dari tadi kan Guber nanya ke Spacebar. Kali ini gantian kita Spacebar nanya ke Guber. Boleh. Yang gue pengen tanya adalah mungkin ini juga pertanyaan banyak teman-teman ya. Kalau dari sequencer sama drum tuh yang dibutuhkan drummer tuh di in-ear tuh apa sih? Nah, banyak yang nanya kira-kira apa aja tuh yang didengar di in-ear-nya seorang drummer yang kira-kira apa gitu yang dibutuhkan di in-ear monitor mixer. Yang wajib lah pasti. Sebelum itu kan gue pakai mixer, teman-teman. Biasanya bisa ada pilihan mixer atau enggak vendor nyediain bell pack ya. Body pack ya. Body pack. Misalnya mixer, kalian ada mixer. Biasanya yang gue butuhkan pasti gue link monitor ya. Ke mixer. Link monitor ke mixer dulu biar bisa denger jelas musisi-musisinya. Ya, jadi lo bisa dengar semua instrumennya. Jadi lo harus tetap punya floor monitor dan in-ear gitu. Biasanya rada susah sih. Biasanya banyak kan sekarang nih di panggung tuh mau clean kan. Iya. In-ear semua jadinya sistemnya. Kalau sebenarnya gue prefer ada floor terus ada subnya gitu ya. Cuman kan sekarang lebih ke
clean kan, jadi ya langsung biasanya langsung. Tapi kalaupun nge-link antara maksudnya di link antara floor sama sini kan nggak sama mixer, agak risiko juga nggak sih, maksudnya kalau kayak di paralel gitu. Betul. Kan kliknya bocor juga tuh nanti kalau di floor atau di wedges ya. Sebenarnya ini sih sebenarnya resiko, cuman ini pertanyaan awal supaya teman-teman pada tahu juga. Betul. Kalau untuk drummer tuh berasa subnya tuh enak banget sebenarnya. Itu mungkin yang dibilang Bowie itu anginnya itu. Subnya itu. Mungkin bisa pakai floor. Cuman kan sekarang ini maunya di panggung bersih, gak usah ada floor ya langsung biasanya. Biasanya satu line ke channel 1 track, terus satunya lagi klik ya. Paling penting itu wajib tuh ya. Gue sebenarnya paling suka klik dipisah. Oke, benar. Jadi nggak bocor. Nggak bocor. Lo bilang di kliknya dipisah jalur. Soalnya kalau digabung kadang-kadang ribet minta ke minta ke sound engineer. Soalnya kalau untuk gua klik tuh gua kadang-kadang mau naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Gue tuh suka ganti-ganti gitulah. Tapi dengan lo dipisah dan lo ada punya mixer sendiri, lo bisa adjust sendiri artinya bisa gitu kan. Sendiri. Jadi lo punya flexibility untuk ngatur itu semua kan. Di momen-momen tertentu yang lo butuh kenceng, lo naikin. Lo butuh gue pengen chill aja, lo kecilin sendiri. Betul. Gitu. Jadi lebih enak. Iya, benar. Let's say, gue bawa mixer 32 channel. Wah, 32. Enggak, itu mah manggung. Lu jadi FOH aja sekalian. Ganti Nabil aja. Nabil aja. Tapi itu pernah terjadi waktu itu. Agung EXO. Oh iya. Kita main di Maumere atau apa gitu. Dia lupa bawa mixernya. Jadi panitia ada mixer gede, Jack. Mungkin 16 channel. Diberdiriin sih. Jadi ditaruhnya berdiri gitu. Tapi cuma dipakai buat monitor ear doang. Oh iya, keren. Terjadi itu. Keren. Ya kayak kasusnya gitu kan Mas Hendy pakai yang Mas Hendy tuh pakai 12. Kalau Dave Weckl itu mixernya isinya apa? Nah, isinya apa? Dia pakai rack, Bro. Enggak. Gue tuh di panggungnya waktu itu. Oh ya? Gue di panggungnya Java Jazz. Jadi gue lihat dia tuh apa aja. Dia drum tuh masing-masing. Satu-satu per channel kan. Dan dia ngatur sendiri tuh. Dia ngatur sendiri terus dikirim ke FOH. Itu dia untuk drum. Kirim ke FOH-nya stereo. Apa? Stereo kirim ke FOH jadi stereo. Dia yang ngatur. Dia ngatur. Iya benar tuh. Dia yang ngatur masing-masing tak dia. Jadi udah masing-masing snare sendiri, tom sendiri. Ya kayak signature sound-nya dia soalnya kan. Iya. Cuman ya kekurangan itu sih sebenarnya nggak punya waktu soundcheck yang panjang, proper ya. Ribet kan. Ya mendingan sekalian. Apalagi cuma check line. Mendingan selain aja langsung. Berarti dia sangat pede sama mixnya dia gitu ya. Iya betul. Iya. Soalnya kan emang bagus sih. Iya dan emang bagus kan? Bener. Emang bagus. Dan selalu begitu suara dia. Dan selalu begitu. Ya itu beda kasus. Kalau lo Bo, lo apa yang lo perluin nih Bo? Udah pasti nomor 1 klik. Tujuannya pakai ear kan biar klik. Terus kedua biasanya gue minta 2 channel bro, yang satu klik sama instrumen gue nggak mau ada drumnya. Di drum gitu lah. Lo nggak mau ada drum? Gue nggak ada drum sama sekali, gue cuma ada bass. Itu berarti lo nggak capek tapi mainnya? Misalkan lo bener-bener ketutup pakai ear gitu, enggak ya? Justru nggak capek? Justru gue bisa kontrol sendiri. Kalau drumnya udah kencang, jadi gue kekencangan mainnya kan. Bener juga. Itu yang ngajarin gue drummer bule. Lo kalau di monitor, maksudnya itu adalah itu diaplikasikan kepada floor monitor, cuman gua konversi ke ear aja. Karena kalau udah kencang semua lo cenderung lo mainnya pengen kencang juga. Gitu itu psikologis sih. Jadi lo pelan, lo ilangin aja suara drum lo. Kalau bisa pelan sepelan mungkin, jadi lo nanti lo bisa kontrol yang lain. Jadi lo main lo bisa ngikutin. Lo nggak egois dengerin suara deg. Gitu. Justru gitu ya. Kebalikan berarti. Pasti kan nanti instrumen yang lain kan minta naik juga. Kalau misalnya drum udah kencang. Tapi kalau dari semua instrumen yang paling dominan yang lo di in ear lo yang lo pede bass, vokal, bass sama vokal, sama keyboard biasanya. Keyboard ya, yang nge-lead soalnya. Nah, gua kalau sekarang ini kalau ada sequencer, gue sequencer. Jujur aja. Patokannya itu ya. Patokannya itu banyak ornamen ya. Karena banyak ornamen ya sebagai patokan gitu. Kalau misalnya ada apa-apa kita tetap fokus ke sequencernya gitu loh. Jadi gue tuh sequencer paling gede. Abis sequencer. Makanya itu juga lo pengennya kliknya terpisah. Betul. Jadi misalkan ada jalur error lah gitu kan. Berarti satu channel klik sendiri kan? Iya. Gue juga gitu suka. Jadi kalau misalnya error misalkan ke mixer monitor ya, jadi si klik tetap si drummer tetap bisa memandu ya. Betul. Iya kan? Jadi kliknya dia tetap ada patokan di situ. Memandu lagu.
Oke, ini sebelum kita tutup, kita langsung aja sekalian dengerin gimana sih masuk fill in legend. Fill in legend. Coba. Cut dulu, Kat. Kenapa cut dulu? Gua mau latihan dulu. Boleh dulu ya. Kita dulu. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan nyoba lagu Rosa Terlalu Cinta. Ini lo biasa main sama Teteh kan? Iya. Nah ini dan salah satu aransemennya kita akan coba fill in viral dan akan dimainkan oleh drummer blues yaitu Bowie Campa. Gue udah gak main blues lagi ya. Oke Bo, kan lo udah gak main blues lagi. Sekarang lo pembuktian lo ini untuk masih tahu kalau lu tuh drummer pop keren. Nah ini sikat Bo, sikat. Bowie Campa. 1, 2, 3, drums. Jadi itu tadi teman-teman. Kalau kalian penasaran tuh Terlalu Cinta kayak gimana, depannya ada klik 2 bar dulu ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4 baru fill in. Jadi gitu. Kalau jadi teman ini mungkin menjawab teman-teman dan ini banyak yang nanya beneran. Banyak yang nanya dan ini mungkin jadi penutup buat kita kolaborasi pertama Ngubur Drummer Space Bar Elektronik. Thank you guys. Terima kasih. Makasih. Semoga kita bisa buat acara offline bareng ya. Wih, iya seru banget kan? Amin. Dan semoga bisa ada episode selanjutnya. Pak manajer tolong ya. Pak manajer Spesial Elektronik. Gokil. Pak manajer Spaceman. Yes. Terima kasih juga atas tempatnya nih. Yes. Thank you banget buat teman-teman dari tempat ini. Gue mesti nyebut siapa? Teman-teman Mahmud. Gue mesti nyebut siapa? Oke teman-teman, gue Yandi Anda Putra. Gue Bowie Campa. Gue Aryan Idola. Gue Jeff Gabriel. Pamit dulu teman-teman, sampai jumpa. Kasih lagi. 1, 2, 3, drums.